di dalam masjid. Padahal di zaman Rasulullah adzan itu di luar masjid. Maka Syekh Albani menjawab, azidukum tambihan, saya sangat mengingatkan terhadap kalian, anna adzanal muadzin fil masjid bid'atun, bahwa adzan di dalam masjid itu adalah bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya ingin menanggapi seorang yang tidak pada tempatnya mengkritisi Syekh Nasiruddin Albani, dan seorang yang seolah-olah tahu salafi itu. Dia anggap salafi itu adalah organisasi seperti mereka. Padahal yang kita ketahui, salafi itu sejak dahulu selalu dikenakan oleh banyak orang. Mereka selalu menggunakan misalnya Abu Titik As-Salafi, Abu Titik As-Salafi itu banyak ya. Yaitu sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah yang awal itu, kata-kata salafi ini sudah dipakai itu. Sebagaimana Nabi Muhammad, ana salafi laki hada. Nabi Muhammad saja itu mengaku ana salafi laki hada. Jadi Nabi Muhammad ini mengaku saya adalah pendahulu gitu. Itu Nabi Muhammad. Jadi ketika Anda menghina salafi, sama saja dengan menghina Nabi Muhammad. Itu yang kita perhatikan dalam hal tentang salafi yang pertama. Untuk menjelaskan bahwa salafi itu bukan sebuah kekompakan dalam sistem organisasi. Kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan salafi itu biasa-biasa saja menurut saya. Dalam satu sistem saja bisa berbeda pendapat, seperti NU Muktamar misalnya. Dulu itu sempat bertengkar itu ya. Itu kemarin apa? Muktamar kongresnya wanita muslimat NU itu bertengkar itu. Kalau mau melihat ya seperti itu. Kalau kita itu mau berpikir bijak. Kalau kita mau berpikir bijak. Kecuali kalau hati kita itu penuh dengan kebencian, maka tidak akan bisa berpikir bijak. Ini saya ingin mengkritisi berkaitan dengan Syekh Nasiruddin Albani yang Anda fitnah gitu, dan seolah-olah sudah tahu gitu. Kemudian dikembangkan narasinya dengan narasi fitnah yang dilakukan oleh Anda untuk menggambarkan salafi itu jelek tanpa Anda mengetahui konteksnya salafi itu sendiri. Yang Anda maksudkan salafi itu pasti sama. Itu kan pemikiran Anda di situ. Padahal kalau kita lihat Syekh Nasiruddin, kalau tidak mengikuti Syekh Nasiruddin Albani, mengapa tidak mengikuti Syekh Nasiruddin Albani? Itu pertanyaan goblok seperti Anda itu. Sebagaimana muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mengapa tidak mengikuti Imam bin Ahmad bin Hambal?
Ini mungkin kalau Anda akan berpikir goblok juga gitu. Sama dengan pendapatnya misalnya, mengapa Imam Syafi'i tidak bermazhab Imam Malik? Kan begitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan konyol. Kalau mau seperti Anda, saya itu. Kalau mau berpikir apa ya, jongkok namanya itu, berpikir jongkok seperti Anda. Jadi misalnya Syekh Nasruddin Albani mengatakan bahwasanya adanul muadzin fil masjid bid'atun, misalnya bahwasanya adanya muadzin di masjid itu adalah bid'ah. Itu pendapat Syekh Nasruddin Albani, ijtihad Syekh Nasruddin Albani. Ijtihad itu tidak bisa dipatahkan dengan ijtihad yang lain. Seperti air dua qollah dengan pendapat Imam Malik itu berbeda sudah. Pendapatnya Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i tentang air dengan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda. Itu. Jadi apa kemudian mereka itu akan dikatakan sama pemikirannya? Tidak. Sama halnya dengan orang yang belajar kepada Syekh Nasruddin Albani atau yang ngaji kepada Syekh Nasruddin Albani, kemudian jika harus berbeda, tentu saja itu wajar-wajar saja. Walaupun misalnya dalam kesimpulannya tidak mengikuti Syekh Nasruddin Albani atau mengikuti yaitu Syekh yang lain, itu biasa-biasa saja bagi Salafi itu. Karena Salafi itu bukan sistem, Salafi itu bukan mazhab seperti empat mazhab itu. Jadi Salafi ini manhaj. Metodenya berbeda-beda. Metodenya Syekh Nasruddin Albani bisa diambil, metodenya yaitu Syekh Shalih Utsaimin bisa diambil, metodenya siapa? Fauzan bisa diambil, Abdul Hadi bisa diambil, Syekh Makbil bisa diambil, Ibnu Taimiyah bisa diambil. Sama halnya dengan Imam Syafi'i, Imam Malik. Bagi kami tidak ada yang istimewa, semuanya itu sama saja. Mereka adalah alim, ulama, mujaddid yang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda, dan kita anggap wajar-wajar saja mereka berbeda karena kemampuannya berdasarkan narasi masing-masing yang dimilikinya. Jadi tidak bisa ijtihad itu dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Tidak kemudian kalau ada Salafi yang tidak ikut Syekh Albani lalu dianggap salah. Itu kekonyolan Anda namanya. Tidak paham tentang Salafi itu sendiri, sebagaimana yang saya sudah terangkan tadi. Kemudian mengenai bid'ah misalnya, mengenai bid'ah. Bid'ah ini kalau dilihat dalam madhahibul arba saja berbeda-beda. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'ataini, bid'ah itu ada dua macam, yaitu madhmumah, mahmudah, itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Nawawi, pengikutnya Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, berbeda itu. Kita kalau melihat misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar dan kitab Ibnu Rajab, itu sudah berbeda. Bid'ah hanya satu saja, al bid'atun dalalah. Apa lalu kita akan mengatakan itu Wahabi gitu? Itu kekonyolan Anda. Karena Anda itu manusia doktrin, Anda itu manusia yang tidak bisa mengembangkan pemikiran kecuali yaitu pemikiran yang harus berorientasi kepada ketentuan organisasinya. Dan kemudian didoktrin untuk membenci Wahabi. Lalu bagaimana bisa Anda mengembangkan pemikiran? Tidak akan pernah bisa. Jadi mulai dari pusat sampai ke kampung sana itu, yang diajarkan adalah kebencian. Lalu bagaimana bisa berpikir bijak? Rata-rata tidak bisa berpikir bijak orang-orang Anda itu. Karena apa? Doktrin.
Cuci otak namanya itu. Cuci otak. Sudah otaknya dicuci untuk membenci Wahabi. Jadi otaknya dicuci untuk membenci Wahabi. Bukan main-main coba. Di seluruh WhatsApp, grup-grup yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Aswaja itu seluruhnya sama. Tidak ada yang berbeda. Berbeda dengan Salafi. Kalau di Salafi itu bisa mengalami perbedaan yang serius di situ. Cara pandangnya. Karena memang Salafi itu manhaj. Salafi sekarang dengan Salafi dahulu sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama. Dan Salafi itu bukan hanya milik satu kelompok. Salafi itu bisa siapa saja. Termasuk itu orang-orang Anda yang ngaku-ngaku Salafiyah. Pondok pesantren Salafiyah, Syafi'iyah, Salafiyah, Salafiyah, Salafiyah. Di Asam Bagus, di mana itu. Corak Kalak Asam Bagus, di Jember, di Madura, itu semua ada itu. Di Banyuwangi ada kata-kata Salafiyah. Marah kan? Apa bedanya? Klaim sebagaimana Anda juga mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu klaim. Jadi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa Anda itu memang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bisa membuktikan. Silakan kalau bisa buktikan. Jadi di situ kalau kita ingin berbicara klaim, semua bisa gitu. Kalau saya bebas berpikir, tidak terikat dengan siapapun gitu. Mau berbicara apa, itu terserah saya karena saya itu punya pikiran bebas. Yang diikuti saya manhaj. Metode berpikir, metode berhujjah. Bukan metode mazhab. Kalau metode mazhab itu madhahib, misalnya mazhabnya Zulkarnainiyah itu ya, maka seluruhnya harus patuh kepada saya. Itu mazhab namanya itu. Sebagaimana yang Anda kehendaki, kenapa mereka yang salafi-salafi yang adan itu kok di dalam masjid? Itu pertanyaan konyol seperti tadi itu. Kenapa Imam Syafi'i tidak ikut Imam Maliki? Kenapa Imam Ahmad tidak ikut Imam Syafi'i? Kenapa? Kan begitu. Disinilah letak pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang konslet dari pemikiran orang-orang yang mengklaim Aswaja itu. Jadi konslet, terjadi konsleting. Kemudian apa? Merasa ini kebenaran cuma saya, yang lainnya salah. Apalagi kalau melihat kaset-kaset dan sebagainya ya, seolah-olah pemegang kunci surga. Kalau tidak melalui kelompok saya ini tidak masuk surga. Oh, hebat itu kelompok Anda. Ya itu dari saya. Jadi misalnya Abdul Bar mengatakan masalah bid'ah itu, ya bid'ah cuma sesat saja yang ada itu. Ibnu Abdul Bar ini siapa? Bermazhab Hambali. Ibnu Rajab bermazhab Hambali. Sebagaimana Ibnu Qayyim terhadap Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga hanya mengenal bid'ah dhalalah itu. Kemudian jika kita lebih jauh mengembangkan pemikiran Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan kata-kata bid'ah minar rusul itu, lalu dikatakan kata bid'ah secara bahasa itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, itu bahasa. Karena Umar tidak pernah mengada-ngadakan salat tarawih. Di zaman Umar salat tarawih itu 11 rakaat, bukan 23 rakaat. Hadis-hadis yang meriwayatkan 23 terkait Umar itu hadis lemah semuanya itu. Yang ada adalah 11 rakaat. Itu kalau kita lihat imamnya dua, Tamim Ad-Dari dan siapa satunya saya lupa itu, dia menjadi imam fi kulli rakaatan, setiap rakaat itu adalah 200 ayat tuh. Nah, silahkan baca. Nah, itu dikatakan bid'ah bahasa karena memang ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Umar tidak pernah mengada-ngada. Al-Quran tidak mengada-ngada. Sampai sekarang Al-Quran tidak berubah, tetap saja bacaannya sama saja dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sedangkan titik-titik ataupun apa yang ada dalam abjad Al-Quran itu tidak termasuk dalam perkara ibadah karena dipakai secara umum. Perkembangan bahasa tidak bisa dikatakan bid'ah itu. Yang disebut bid'ah kalau merubah Al-Qur'annya, hakikat dari ayat-ayat yang ada itu, lalu dirubah bacaannya oleh Anda, lalu dirusak kualitasnya oleh Anda, itu baru namanya bid'ah. Jadi tidak merubah esensi, itu yang disebut bid'ah, merubah kenyataan yang ada. Jadi itu kalau kita lihat. Kemudian yang seterusnya berkaitan dengan bid'ah ini, misalnya Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat Lis-Syatibi, Al-I'tisam kalau tidak salah ya, al-bid'atu tariqatun fid din. Bid'ah itu suatu sistem dalam agama. Mukhtara'atun, yang diada-adakan, tudahiyah syar'iyyah, menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki alaihal mubalaghatu bitta'abbudi lillahi ta'ala. Tujuannya yaitu dengan jalan itu adalah berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlebihannya itu yang disebut bid'ah. Berlebihan di dalam beribadah. Apa saja itu berlebihan dalam beribadah lah. Memuji Nabi Muhammad beribadah itu di dalam ibadah misalnya itu bisa termasuk pada kategori bid'ah di dalam berlebihan. Karena Nabi sendiri kan mengatakan dalam sebuah hadis, la tutrunya kama atratin nasara, janganlah engkau berlebih-lebihan sebagaimana an-nasara berlebih-lebihan misalnya. Itu satu contoh gitu. Ketika Nabi Muhammad tiba-tiba semuanya berdiri, lalu keluarlah hadis itu. Ketika seorang pejabat datang lalu berdiri, itu di pandangan Rasulullah dilarang itu sebenarnya. Ini satu contoh cara membahas bid'ah ya, cara membahas bid'ah. Jadi bermacam-macam. Kalau kemudian Imam Syafi'i mengatakan dua macam bid'ah itu buktinya Imam Syafi'i tidak pernah melakukan bid'ah. Nah kemudian kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat masalah sholat tarawih dan sebagainya, itu biasa karena dasar-dasar pemikiran. Apalagi kalau kan kitab Imam Syafi'i atau kutub Imam Syafi'i yang banyak sekali itu, termasuk Al-Ub dan Risalah misalnya. Itu dua hal yang dan kitab-kitab lainnya. Itu kan tidak langsung masuk dalam kategori hadis yang dipakai oleh kalangan muhaddisin gitu ya. Karena apa? Bercampur baur dengan perkataan imamnya sendiri. Satu contoh seperti itu. Jadi banyak sekali kalau kita ingin berbicara berkaitan dengan istilah salafi. Tadi kalau istilah salafi saya sudah bahas. Manhaj salaf itu bukan hanya sekedar terpaku pada Syekh Albani. Bisa saja Syekh bin Baz, bisa saja Utsaimin, bisa saja Ibnu Taimiyah, bisa saja Ibnu Taimiyah digunakan sebagai bantahan kepada para masyayikh. Bisa itu. Bisa saja pendapat-pendapat imam yang lain yang dianggap rojih digunakan sebagai bantahan kepada yang sekarang. Itu kalau punya kemampuan. Jadi tidak harus ini Syekh Albani begini, Syekh Utsaimin begini, begini. Itu salah cara berpikir Anda itu. Jadi barangkali ini saja dari saya, biar tidak terlalu lama. Yang jelas bahwa ijtihad tidak bisa dipatahkan oleh ijtihad yang lain. Biarkan saja dia mengatakan bid'ah. Itu pendapatnya dia, kan dia yang salah, dia mendapat dua pahala, masih dua pahala dari ijtihadnya itu. Jadi kenapa harus alergi dengan pendapatnya Syekh Albani? Jadi kalau saya masalah ijtihad apa saja itu, selama itu benar-benar berangkat dari sejarah, tidak jadi masalah. Mengapa kemudian lahir ijtihad Syekh Nasiruddin Albani mengenai adzan? Coba lihat adzan lah. Adzan itu
dari masa ke masa, dari zamannya Nabi Muhammad sampai masa khilafah, itu kan masih di luar tembok. Artinya tetap di menara yang dibuat tadi untuk memanggil suara adzan. Tapi kemudian dalam konsep khalaf itu lain lagi. Perselisihan ini bukan baru, sudah lama. Nah, yang menyebabkan kemudian kita termakan oleh kebencian itu akibat kita tidak membaca seluruh kitab yang ada. Menurut dari ustaz-ustaznya saja, ini, tidak mau menelaah meneliti kitab-kitab yang dimiliki oleh salafi itu. Karena apa? Sudah menggambarkan kok Imam Bukhari dirubah, ini dirubah. Hanya untuk menciptakan kesan jeleknya salafi wahabi. Apanya yang dirubah? Siapa yang berubah? Tanggal berapa yang dirubah? Kalau cuma berita burung yang dibuat-buat itu, kalau cuma landasannya itu adalah Syekh Zaini Dahlan atau Muhsin, orang Syiah Rafidhah itu, ya jangan dijadikan rujukan lah. Apalagi cuma cerita burung yang ditulis oleh beliau, tidak ada faktanya sama sekali gitu. Ini dari saya, Zulkarnain Ilmaduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.